Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Iya. Tahun ke depan nanti ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Salam Pancasila. Melki Sedek yang saya hormati, Anda Ketua BEM UI yang hari-hari ini banyak mengeluarkan pernyataan terkait Jokowi. Pada Maret 2023 kemarin, Anda dalam pergerakan dengan BEM UI, Anda bahkan menggelar DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat, kemudian Anda membuat patung tikus yang Anda analogikan dengan Puan Maharani. Bagi banyak orang, mungkin Anda dilulukan karena dianggap luar biasa, berani, kritis. Namun bagi saya, apa yang Anda lakukan tidak lebih dari sebuah bentuk Anda menunjukkan kebobrokan diri, moral, dan etis Anda. Anda sebagai mahasiswa sangat tidak bermoral. Bagaimana Anda menganalogikan orang dengan gambar-gambar seperti itu tanpa Anda memperhitungkan bahwa tokoh atau orang bersangkutan mungkin memiliki anak yang gampang dibully oleh kawan-kawannya akibat perbuatan dan analogi yang Anda buat. Melki yang terhormat, hari ini Anda kemudian mengeluarkan pernyataan meminta Jokowi untuk di sisa kepemimpinannya memilih turun secara baik-baik atau turun dengan berdarah-darah. Saya tidak tahu yang Anda maksudkan, apakah Jokowi yang bakal turun berdarah-darah, ataukah Anda dan kelompok Anda akan siap berdarah-darah jika Jokowi tidak mengindahkan apa yang Anda inginkan. Bagi saya pernyataan Anda tergolong berani. Bukan berani saja, tetapi juga nekat. Karena Anda mengeluarkan pernyataan yang sangat provokatif dan Anda tahu Anda berhadapan dengan tembok besar di luar sana, 82% rakyat Indonesia yang telah menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi. Anda mungkin kritis soal hukum. Anda bersuara soal hukum, soal semua hal yang menurut Anda ada intervensi pemerintah. Tentang buruh, tentang kesehatan. Namun Anda lupa bahwa undang-undang dibuat tidak untuk mengakomodasi kepentingan semua masyarakat Indonesia. Bahwa produk apapun yang namanya undang-undang di semua belahan negeri di dunia ini tidak mampu memuaskan semua orang. Tetapi produk itu dibuat untuk memuaskan sebagian besar orang. Karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan yang fana. Melki yang terhormat, Anda mungkin merasa kritis, Anda mungkin merasa kuat, karena di belakang Anda ada begitu banyak kaum kritikus, pembenci Jokowi, yang juga berusaha membackingi Anda. Namun Anda lupa dengan pernyataan Anda bahwa mau turun baik-baik atau turun berdarah-darah, telah menggerakkan 82% rakyat untuk menyatakan siap berada di belakang Jokowi, mengawal Jokowi, dan berusaha bersiap menghadapi Anda dan kelompok Anda yang mau berdarah-darah. Anda mungkin berada di kampus, sebuah kampus besar, kampus kenaman di Indonesia. Anda begitu bangga menjadi ketua BEM UI. Anda lalu merasa Anda luar biasa. Namun saya percaya dan saya yakin bahwa apa yang Anda lakukan hari ini adalah anak tangga yang Anda rancang dan Anda bangun untuk prestise dan kehidupan sosial Anda di waktu mendatang. Bohong jika Anda menyatakan bahwa perjuangan Anda adalah murni dan Anda tidak berkepentingan terhadap kehidupan Anda di masa depan. Karena faktanya semua elemen pergerakan, orang-orang yang melakukan pergerakan, orang-orang yang melakukan aksi semacam Anda, mereka kemudian harus mengotori idealisme mereka, mengotori baju mereka untuk masuk dalam lembaga-lembaga yang hari ini Anda hujat untuk mewakili aspirasi rakyatnya. Melki yang terhormat, pertanyaannya, apa yang sudah Anda buat? Betul bahwa sebagai mahasiswa tugas Anda hanya mengkritisi. Sebagaimana pernyataan dari pendukung-pendukung Anda, buzzer-buzzer Anda yang hari ini kemudian memprotes tentang begitu banyak orang yang mendukung Jokowi berusaha membungkam mulut Anda. Bahwa tugas mahasiswa adalah mengkritisi, sementara mencari solusi adalah tugasnya alumni. Melki Ketua BEM UI seharusnya diapresiasi, bukan malah diintimidasi. Karena mahasiswa itu tugasnya mengkritisi, bukan memuja-memuji. Kalau tugas memberi solusi, itu fungsi dari para alumni yang ada di birokrasi. Inilah wajah buruk dari demokrasi saat ini. Katanya kangen di demo mahasiswa. Saat mahasiswa
mengkritisi, kaki tangan pun segera beraksi dengan mencela dan mencerca mahasiswa dan mahasiswi, bukan sibuk membahas substansi atau hal-hal yang seharusnya menjadi bahan diskusi dan perbaikan untuk. Namun mengkritisi bagi seorang mahasiswa adalah mengkritisi dengan memberikan ruang solusi. Bukan mengkritisi dengan memberikan sebuah ultimatum tanpa ada tawar. Mengkritisi dalam konteks mahasiswa adalah mengkritisi dengan memberikan fakta-fakta empirik serta mempertimbangkan bagaimana respek sosial terhadap apa substansi yang Anda kritisi. Anda bahkan tidak pernah memberikan ruang kepada kepuasan masyarakat 82% untuk Jokowi. Anda bahkan tidak pernah memberikan ruang untuk melihat bagaimana kinerja Jokowi membangun seluruh wilayah pinggiran Indonesia. Anda bahkan hati Anda, pikiran Anda, mata Anda, bahkan ruang yang ada dalam seluruh diri Anda tidak Anda berikan untuk sedikit berpikir, sedikit merenung dan melihat secara jujur bagaimana Jokowi dielu-elukan hampir di seluruh wilayah Indonesia ketika dia melakukan kunjungan. Hari ini Anda begitu berani menyatakan Jokowi mundur baik-baik ataukah mundur dengan berdarah-darah? Apakah Anda sudah cukup kuat untuk berhadapan dengan 82% rakyat Indonesia yang kalau marah bisa berbuat apa saja karena kecintaan mereka terhadap Jokowi, karena bangganya mereka kepada Jokowi yang sudah membangun wilayah-wilayah mereka yang selama Indonesia ini berdiri mungkin terlupakan. Dia masuk dalam peta Indonesia, namun pembangunannya tidak pernah mereka kecapi. Anda bersama kampus Anda mungkin perlu berjalan lebih jauh, melihat lebih jauh, melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat bukan hanya untuk melakukan selfie, menambah literatur pengalaman kalian, tetapi melihat secara nyata, menggali secara benar apa yang terjadi saat ini selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi dibandingkan dengan 10 tahun sebelum itu. Wilayah-wilayah perbatasan kita adalah kampung-kampung kumuh, sehingga ketika seluruh masyarakat Indonesia berada di perbatasan, mereka lebih senang menyeberang ke wilayah negara lain untuk sekedar berfoto selfie. Sebuah bagian, sebuah fragmen yang sesungguhnya menghina bangsa sendiri. Namun jika lihat kepemimpinan Jokowi hari ini, bagaimana bangsa-bangsa di wilayah perbatasan, warga masyarakat di wilayah perbatasan negara lain berusaha datang dan melakukan foto selfie, hal yang sama 10 tahun lalu dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap wilayah-wilayah perbatasan kita. Bagaimana Anda melihat konsep pembangunan Jokowi? Wilayah-wilayah perbatasan bukan lagi menjadi wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah-wilayah terluar, tapi dia menjadi beranda depan. Bagaimana Jokowi membangun dan membangkitkan harga diri masyarakat Indonesia. Melki yang terhormat, keberanian Anda sebaiknya Anda simpan untuk hal-hal yang positif. Karena jangan sampai keberanian Anda ibarat bumerang yang akan menghancurkan diri Anda sendiri. Karena hari ini 82% rakyat Indonesia yang cinta terhadap Jokowi sementara melihat Anda. Apakah Anda akan ideal selamanya? Atau kemudian Anda menceburkan diri, masuk menjadi salah satu anggota dari lembaga yang Anda maki sebagai perampok uang rakyat? Atau Anda terlibat dalam pemerintahan yang Anda sendiri bingung terhadap sengkarutnya problema negeri ini? Anda tidak tahu bahwa bagaimana Jokowi secara luar biasa berusaha mengurai benang kusut dari 76 tahun kemerdekaan Indonesia dan membiarkan Indonesia tetap menjadi negara berkembang dengan tidak ada tapak-tapak majunya. Apakah Anda pernah punya referensi siapa presiden Indonesia dari sebelum Jokowi yang berani melakukan hilirisasi kalau bukan Jokowi? Jokowi benar-benar menjalankan amanat berdiri di atas kaki sendiri. Dia merampas aset-aset lokal yang selama ini dikuasai oleh asing. Freeport dia ambil alih. Tembaga, nikel, biji besi dia larang ekspor hanya untuk kebutuhan hilirisasi. Jokowi tidak ingin barang-barang mentah kita dijual secara murah, kemudian kita menjadi pembeli yang membeli barang-barang yang sesungguhnya milik kita
dengan harga yang luar biasa mahal. Presiden siapa di negeri ini yang seberani Jokowi menurut Anda? Semua presiden kita sudah diturunkan secara baik-baik. Apakah Anda ingin negara ini kemudian dinodai kembali sebagaimana orang menurunkan Gus Dur, presiden yang diangkat secara luar biasa dalam sebuah konteks demokrasi yang sangat damai dan diturunkan secara biadab dan tidak etis tanpa ada pengadilan yang membuktikan bahwa Gus Dur bersalah atau tidak bersalah. Gus Dur adalah contoh buruk demokrasi yang kita jalankan. Kita dewasa dalam proses demokrasi mengangkat dia, namun kita tidak dewasa ketika kita menurunkan dia. Dia diturunkan secara tidak terhormat, namun tidak ada satu bukti hukum pun yang menyatakan bahwa Gus Dur melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga layak dimaksulkan. Melki yang terhormat, Anda hanya bermain dalam ilusi, Anda merajut imajinasi, Anda lupa memberikan nutrisi terhadap apa yang Anda koreksi. Pernyataan-pernyataan Anda tidak lebih dari fiksi yang lahir dari halusinasi. Salam Pancasila.